بسم الله الرحمن الرحيم. نوعنا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وعلمنا وجمع السلف الصالح. أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم في خير ولطف وعافية والحمد لله رب العالمين. وصلنا إلى الحديث الخامس، حديث yang kelima. Hadis kelima di buku Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini an Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. An Ummul Mukminin, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah. Ummul Mukminin itu kata Ummul Mukminin, ibu orang beriman semuanya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala di Al-Quran surat Al-Ahzab bilang wa azwajuhu ummahatukum. Waktu kasih atau ayat tersebut tentang atau kasih tahu kepada Nabi Muhammad SAW juga orang beriman, bilan atau bersabda atau berfirman wa azwajuhu ummahatukum. Nah, jadi di sini ada berapa masalah. Yang pertama, orang Syiah yang masih mencaci maki atau bilan Sayyidatina Aisyah naudzubillah orang berzina, itu orang kafir. Yang bilan seperti itu bukan seluruh Syiah, enggak. Yang masih bilan seperti itu yang bahayanya, yang akidahnya rusak. Karena Al-Quran kasih tahu Sayyidatina Aisyah orang bersih, tidak mungkin tidak melakukan maksiat tersebut. Kamu bilang Aisyah masih orang yang bermaksiat atau melakukan zina, waliyadillah. Ini satu. Yang kedua, jadi bukan ibunya kalau dia tidak mau. Ummul Mukminin itu Aisyah ibunya, seperti yang Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, berarti kamu keluar dari agama Islam atau iman, karena Allah Ta'ala sebut di Al-Quran wa azwajuhu ummahatukum bil mu'minin, orang beriman. Kalau dia tidak mau, na'udzubillah, jadi dia yang tabarra atau enggak mau, na'udzubillah. Ummul Mukminin Ummi Abdillah. Ummi Abdillah itu Abdullah bin Zubair. Kita tahu Abdullah bin Zubair itu siapa? Abdullah bin Zubair, siapa yang tahu? Coba siapa yang bisa jawab? Lihat mereka fokus atau tidak. Abdullah Zubair itu dekat sama Sayyidatina Aisyah. Kerabatnya apa? Coba bahasa Indonesia bilang apa? Paman atau apa bahasa Indonesia? Sepupu. Ayo, siapa? Mereka semua diam. Bu Dede, kenapa hari ini diam? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu anak saudara Sayyidatina Aisyah, Asma. Bahasa Indonesia namanya apa, Bu? Keponakan, Syekh. Keponakan. Paman, keponakan. Ya? Bunakan. Keponakan. Oke, ini balasan makhraj sifat, Bu, ya. Tapi boleh saya senang. Kebunakan, oke. Harus hafal Syekh Faisal, harus. Jangan salah lagi, ntar muridmu ketawa-ketawa, berbaiki tapi tidak bisa. Ulang lagi. Oke, kebunakan Sayyidatina Aisyah. Namanya apa? Abdullah bin Zubair. Karena kakaknya Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq. Karena Sayyidatina Aisyah tidak punya anak, Rasulullah kasih nama atau kunyah. Kasih kunyah Ummu Abdillah. Dia tidak punya anak, tapi kasih kunyah. Boleh ini di Yaman, maaf ya. Di Yaman perempuan kalau dia malu sebut namanya, kasih apa? Kasih kunyah. Ummu Fulan. Walau dia belum nikah. Karena di Yaman beda sama di sini Indonesia, tapi itu budaya mereka di sana. Biasa perempuan seperti di telepon, mau seperti sekarang
kasih nama di WA, dia tidak tulis namanya langsung, tulis Ummu Fulan. Walau dia belum nikah. Yang pertama, biar tidak ada yang ganggu. Kalau dia tulis Ummu Fulan, tidak ada yang ganggu. Oh, ini sudah ibu-ibu. Yang kedua, biar mereka tidak tahu namanya. Ummu Abdullah, Sayyidatuna Aisyah, Ummu Abdullah. Sayyidatuna Aisyah, semuanya sebelum kita masuk hadis, kita tahu Rasulullah nikah sama Sayyidatuna Aisyah, umurnya berapa? 6 tahun. 6 tahun. Mungkin ada syubhah. Orang kafir bilang, wah Nabi Muhammad umurnya 53 bisa nikah sama perempuan atau anak yang masih istilah kita bilang anak ini. Masih 6 tahun. Bagaimana cara nikah Sayyidatuna Aisyah? Mungkin harus kita tahu biar kita paham. Nikah Sayyidatuna Aisyah di dalam riwayat sirah, insya Allah kita belajar di buku sirah, tapi di sini karena riwayat hadis. Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah SAW bilang sama Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, saya mimpi kamu 2 kali. Jibril, saya mimpi Jibril bawa kain yang hijau, ya kan? Di dalam kain yang hijau, buka, wahai Muhammad, buka, saya lihat wajahmu. Bilang sama saya, ini istrimu. Saya enggak tahu ini siapa. Rasulullah waktu itu enggak tahu ini siapa. Yang kedua, datang Rasulullah bilang di mimpi itu kalau dari Allah Ta'ala pasti jalan. Bilang sama Jibril, in yakum min indillah yumdi. Kalau dari Allah Ta'ala pasti kita jalan. Yang kedua, mimpi lagi. Bilang sama dia, ini istrimu. Wahai Rasulullah, ini istrimu. Barusan tanya, ini anak siapa? Ini siapa? Dia bilang, ini Aisyah. Ini Aisyah bintu Abi Bakr Siddiq. Anak Abu Bakar Siddiq. Kan? Sayyidina Abu Bakar masuk atau datang setelah beberapa hari, datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti biasa. Tamannya ya kan, kita sudah paham. Duduk, Rasulullah bilang sama dia, wahai Abu Bakar, Allah Ta'ala suruh saya nikah sama anakmu Aisyah. Yang biasa atau Sayyidina Abu Bakar tahu anaknya masih kecil. Bilang, wahai Rasulullah, anak saya Aisyah itu masih kecil. Umurnya masih 6 tahun. Kasih tahu sama dia, itu sudah. Allah Ta'ala suruh saya nikah sama Aisyah. Ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu orang beriman. Kalau kita ada yang bilang seperti itu, langsung kita X, ya kan? Keluarin dari hidup kita. Wah, mau nikah sama anak saya yang seperti itu. Ini orang gini, langsung. Tapi bilang, oh kalau seperti itu, saya kirim Aisyah. Kasih apa? Di dalam riwayat, kasih piring di dalamnya, atau nambang di dalamnya kurma. Dia balik ke rumah, bilang sama Aisyah, bawa kurma ini ke Rasulullah SAW. Dia masih kecil, 6 tahun. Biasa. Hatinya masih bolos, ya kan, bersih. Ya. Dia nggak tahu apa yang terjadi tadi. Bawa kurma ke Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bilang sama Aisyah, wahai Aisyah, sudah bilang sama ayahmu, saya terima. Balikin kurma. Maksudnya saya terima apa? Atau saya setuju nikah sama kamu. Tapi dia nggak tahu bicara yang terjadi tadi. Balik lagi ke ayahnya, bilang sama dia, ayahku sudah, Rasulullah bilang sudah terima, siap, sudah setuju. Ya. Jadi nikah seperti biasa acaranya, tapi kita tahu Rasulullah tidak tidur sama Aisyah setelah umurnya berapa? 9 tahun. 9 tahun. Oke. Kita barusan kemarin belajar perempuan masuk bulu ke berapa? Umurnya berapa? 9 tahun, ya kan? Ya, itu salah satu Aisyah, itu salah satu orang. Bukan Aisyah, banyak kita sudah tahu di sini juga. Nah, ini masalah pertama. Masalah yang kedua,
di zaman mereka beda sama zaman kita. Zaman mereka badannya sudah gede. Bukan seperti kita sekarang masih 9 tahun masih kecil kurus ini. Kita tidak mungkin ini siap nikah nih. Ya, apalagi sekarang Kak umurnya 18, 20, dia bilang belum siap. Belum siap karena pikirannya belum siap, badannya kasihan kurus, ini tidak mungkin. Tapi itu karena sudah ini istri Rasulullah. Allah Ta'ala sudah kita tahu lindungi, menjaga anak tersebut. Pasti badannya Allah Ta'ala kasih kuat atau badan yang sempurna selain orang yang tamannya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah siap-siap perempuan tersebut biar jadi istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang masalah nikah Sayyidatuna Aisyah sama Nabi Muhammad SAW atau dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Aisyah itu berkali-kali ceritanya luar biasa. Tapi mungkin karena kita baru belajar hadis Ummul Mukminin, dia sampai riwayatnya 5.700 sekian. 5.000 hadis dari Nabi Muhammad SAW. 5.000 hadis dia hafal. Di buku Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ada. Di berapa buku mereka kasih tahu ini 7 orang yang orang namanya muksirin banyak riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu ini Sayyidatuna Aisyah sampai 5.722 atau 25. Banyak sekali 5.000 itu hadis yang dari dia sendiri. Terus ada lain ya ini 5.000 seperti buku Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari berapa ini? 4.000. Kalau kamu lihat buku Sahih Al-Bukhari berarti itu hadis Aisyah seperti itu 5.000 hadis. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Sampai Rasulullah bersabda, "Khudhu dinakum an hadhil humaira." Karena dia masih muda, putih, wajahnya putih, ada mirah. Nah, ini sekarang perempuan menipu laki-laki, kasih yang itu namanya apa enggak tahu namanya dalam bahasa Indonesia, biar jadi mirah. Itu menipu. Kalau dia cuci sudah balik lagi laki-laki. Kalau dia jadi Mahmud, bukan Mahmudah. Jadi Mahmud wajahnya. Oke, itu Sayyidatuna Aisyah enggak putih, ada merah sedikit dari Allah Ta'ala. Sampai Rasulullah bilang, "Khudhu dinakum an hadhil humaira." Juga Sayyidatuna Aisyah jadi ahli fikih, ahli agama, ngajar sama sahabat setelah Rasulullah SAW wafat. Kenapa? Karena waktu Rasulullah wafat umurnya berapa? Masih 18 tahun. 18 tahun kita di sini belum bisa masak ya. Kalau dia bisa masakan dulu. Tapi itu sudah jadi istri Rasulullah SAW. Hafal hadis ikram. Ceritanya panjang tentang masalah cemburu sama istri Nabi yang lain karena dia masih muda, yang lain sudah tua-tua. Jadi di dalam hidupnya ada berapa cerita. Nanti kita pelajari. Ini mungkin yang ringkas dari terjemah Sayyidatuna Aisyah. Terjemahnya luas sekali, tapi itu yang kita ambil atau belajar. An Ummul Mukminin. Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa bersabda? Man ahdatha fi amrina hada. Siapa yang mengada dan apa itu? Dalam. Coba Nabila bantu. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya. Agama kami ini bukan berasal darinya. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Oke. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat yang kedua,
Wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna. Dalam riwayat Muslim disebutkan apa? Siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka tertolak. Riwayatnya sama, dua-duanya artinya sama, maksudnya sama. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu. Hadis ini yang pertama, mereka bilang ini dari jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim artinya apa itu jawami'ul kalim? Rasulullah kasih kata ringkas, tapi di bawahnya ada arti atau di bawahnya artinya luas. Ini satu. Hadis ini kecil. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Yang kedua, biasa Syekh Faisal bilang yang kedua. Al-hadis ini seperti kemarin waktu kita belajar di bab hadis niyat. Niat bilang itu ahli ulama bilang sebagian sepertiga dari al-ilm. Ada yang bilang setengah dari ilmu agama. Nah, itu hadis asal di masalah niat yang dalam semuanya. Kamu ibadah niatmu apa? Kamu sedekah niatmu apa? Itu semuanya dalam. Hadis ini di luar. Melakukan atau membuatan yang di manusia bisa lihat. Itu untuk dalam hati, hatimu. Bagaimana niatmu, baik atau tidak. Maksudmu baik atau tidak. Itu dalam hati. Tapi ini enggak. Kita lihat amal yang membuat atau kerjaan yang bagaimana bisa bilang, oh ini benar atau tidak. La ilaha illallah. Man ahdatha fi amrina hadha. Oke. Wa kama anna innamal amal binniyat misal amal batinah wa kullu amal la yuradu bihi fa huwa. Qala an-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi berkata rahimahullah, hadis ini harus kita hafal, juga harus kita kasih tahu sama siapapun biar dia faham ini boleh atau tidak. Fi Ibtal Munkarat. Wa qala Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar berkata juga, ini kaidah dari kaidah-kaidah agama Islam, wa ammu naf'an min jihat mantuqihi, dari ucapan kita paham man ahdatha, barang siapa apa namanya ini, siapa yang melakukan sesuatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama. Ibadah tapi tidak ada di urusan agama. Ini mantuknya ucapannya. Terus artinya apa? Artinya kalau ada buatan, membuatan atau berbuatan ibadah tapi di dalam agama kita, itu bisa masuk di agama kita. Ini yang namanya hadisul bid'ah. Hadisul bid'ah. Kalau kita ketemu sama beberapa orang yang mereka suka itu bid'ah, kasih hadis ini. Betul, hadis sahih. Tapi artinya apa? Maksudnya apa? Fahamannya bagaimana? Itu yang kita harus faham. Man ahdatha ansha'a fi amrina fi dinina ma laysa minhu. Ini lihat riwayat yang tadi. Ma laysa minhu. Barang siapa atau siapa yang melakukan sesuatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama. Berarti kalau urusan agama itu masuk di namanya masalih mursalah atau manfaat umum. Oh, tidak ada di agama Islam itu tapi manfaatnya untuk umat Islam. Ya boleh. Nah, seperti apa? Kita bilang besok di masjid atau kita bilang di tempat itu ada ceramah atau muhadharah dari fulan. Rasulullah melakukan seperti itu atau tidak? Maksud di sini kita mau apa dakwah, mau menyabar ilmu atau nasrul Islam benar atau tidak? Iya. Tapi Rasulullah tidak melakukan. Enggak. Manfaatnya untuk orang umat Islam luas. Boleh. Itu yang maksud man amila amalan laisa alaihi. Jadi agama Islam bukan seperti agama Nasrani atau Nasara, Katolik atau Ortodoks atau lain-lain. Islam itu kita harus perintah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kasih di Al-Quran dan Rasulnya. Ma'atakum Rasul fakhulu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Rasulullah kasih tahu kepada kita, kita terima.
Tapi kalau dia tolak atau dilarang kita melakukan sesuatu, harus kita berhenti atau tidak apa namanya ini tidak melakukan yang Rasulullah dilarang kita. Ini pertama. Sampai Rasulullah SAW atau Al-Quran kita baca di Al-Quran mustamid min ayat katsira fi kitabillah nassat ala anna al-falah wa an-najah fi ittibah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Wahai katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu atau kalian umatku sayang sama aku atau suka sama aku atau cintaku, ikut saya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Atau kalau kamu cinta Allah Ta'ala, ikut saya. Ya. Wa qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Allah Ta'ala berfirman, jalanku itu jalan lurus. Ayo ikut jalanku, jalan lurus. Wala jangan kamu ikut jalan-jalan lain. Fatafarraqa bikum an sabila, ntar kamu tidak tahu di mana jalan yang benar. Warawa Muslim fi sahih Rasulullah SAW kana yaqul fi khutbatihi khairul hadits kitabullah. Rasulullah bersabda di dalam riwayat hadis juga bicara yang paling bagus kitabullah. Oke, wa khairul hadi itu yang kasih tahu, kasih jalan, kasih apa jelas itu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya, adabnya, ibadahnya seperti Nabi Muhammad SAW itu paling bagus. Kita sekarang enggak. Kita perempuan muslimah, masya Allah, puasa, melakukan ibadah semuanya. Tapi pakaiannya ikut orang yang non muslim. Nah, jadi kamu ikut hadi. Apa itu hadi? Siapa yang bisa bantu hadi? Itu apa? Al-hadi. Al-hadi maksudnya as-sifat. Sifat. Al-hadi. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khairul hadi. Kamu mau lihat pakaian siapa? Pakaian Nabi Muhammad SAW. Mau cara ibadah, ikut siapa? Itu Nabi Muhammad SAW. Akhlak, ikut akhlak Nabi Muhammad SAW. Terus lain-lain semuanya itu sesuai sunnah atau syariat Nabi Muhammad SAW, itu aman. Kalau tidak, na'udzubillah, berarti kamu ikut orang yang kamu suka. Kita di dunia, di sini, bukan di dunia, ini di zaman kita. Dia Masya Allah baik, ahli Islam, ahli agama, tapi syukur rambutnya seperti orang artis atau seperti orang yang main bola. Atau itu siapa agamanya? Agamanya apa? Agamanya non-muslim. Dia cinta sama dia. Terus nempel-nempel, di HP-nya ada gambarnya, di mobilnya, motornya, terus semuanya itu fulan. Berarti kamu cinta fulan ini, orang yang non-muslim. Ya, saya cinta. Ya, bahaya. Bahaya. Rasulullah bersabda, kamu hari kiamat bisa keluar sama dia atau tak tuhsyar ma'ahu. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Itu kita harus berhati-hati. Terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang buat baru itu namanya bid'ah. Oke. Bid'ah itu kalau dalam agama masuk neraka. Na'udzubillah. Itu. Wa kullu dhalalatin fi riwayat al-Baihaqi kullu dhalalatin finnar. Kalau bid'ah dhalalah. Dhalalah itu sesat ya kan, bisa masukin kamu neraka kalau kamu ikut. Terus kemarin kita beberapa minggu yang lalu kita belajar ahkamul bid'ah, aqsamul bid'ah. Apa itu bid'ah? Dari mana itu bagian? Al-Imam Syatibi di buku Al-I'tisam mau bid'ah itu dua aja. Tidak mungkin seperti kemarin yang kita jelaskan bila 5 bid'ah wajibah, bid'ah sunnah, bid'ah mandubah, bid'ah makruhah, bid'ah haram. Dia bilang enggak, kita lihat dia sesuai syariat atau tidak.
bisa masuk di dalam urusan agama Islam atau tidak? Ya, kalau masuk ini berarti bid'ah namanya hasanah. Kalau tidak bisa masuk, sudah. Kenapa kamu bilang wajibah? Kalau wajibah, sudah itu masuk di wujub. Perintah Rasulullah atau Allah Ta'ala yang wajib. Berarti ini wajibah, bukan bid'ah. Ini wajib. Wajib. Tidak usah bilang wajib. Bid'ah, wajibah. Oke. Tapi Al-Imam Al-Qarafi, wal-Imam siapa itu? Satu orang lain. Ada berapa orang lain? Banyak ulama yang bilang enggak, bid'ah 5, harus 5. Kenapa 5? Karena ada banyak amalan yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya namanya bid'ah, tapi bid'ah apa? Nah, lihat ini. Dia tolak agama, tolak hadis Nabi dan ayat Al-Quran atau tidak? Kalau tolak atau buntruk sama hadis Nabi atau ayat lain, ini bid'ah muharramah. Sudah, tidak bisa terima. Kalau enggak, tidak buntruk, malah tambah. Tambah ini seperti contoh tadi. Kita bilang ini tempat main bola. Mereka biasa main bola. Kita mau bikin muhadarah atau seminar atau kajian di dalam tempat itu. Boleh atau tidak? Rasulullah tidak melakukan seperti itu. Di masjid aja. Kalau kamu pergi ke sana, terus pakai speaker ini, pakai sekarang kita belajar Zoom, lewat Zoom, ini semuanya masuk bid'ah. Ya, bid'ah, tapi manfaatnya agama Islam banyak atau tidak? Ya, manfaatnya bagus ya. Sudah, itu masuk di bid'ah hasanah. Dalil bid'ah hasanah dari mana, wahai Syekh? Dari mana? Ya, dari hadis Rasulullah SAW, man sanna fil Islam sunnah hasanah falahu ajraha wa ajra man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa hidupkan atau kasih atau bikin sunnah yang hasanah. Nah, apa itu sunnah hasanah? Kalau sunnah dari Nabi Muhammad itu bukan namanya sunnah. Kalau dari kita bukan namanya sunnah, tapi Rasulullah suruh kita kalau kita butuh sesuatu biar kita melakukan di dalam agama Islam, itu bisa masuk di dalam sunnah. Aslinya kata sunnah itu balik ke amal kerjaan Nabi atau sifatnya atau katanya, ya kan? Itu sunnah. Dari kita namanya bukan sunnah, tapi Rasulullah biar kita tambah fikir, bantu agama Islam, itu masuk di sunnah. Man sanna fil Islam sunnah hasanah. Sunnah hasanah. Baik. Falahu ajraha, dapat pahala. Dia, orang tersebut dapat pahala. Terus dia sendiri aja? Enggak. Juga orang yang ikutnya, orang yang melakukan yang tadi dia bikin atau melakukan atau berbuat amalan yang baru tapi sesuai dalam syariah, dapat pahala untuk dia atau pahala dia khusus sama yang ikutnya. Berapa orang yang ikut? Terus Syekh ini kayak saya jadi bingung, tidak paham. Saya kasih contoh biar lebih afdal, lebih jelas. Enggak tahu di sini di Indonesia bagaimana. Di Yaman kalau mereka mau qisas, mau dibunuh orang karena dia bunuh orang lain, mereka kasih kesempatan dia salat 2 rakaat. Namanya rakaatil qatl. Sunnatul qatl. Rakaatil. Itu dari siapa? Bukan dari Nabi. Itu bukan dari Nabi. Itu satu orang sahabat Rasulullah kirim 70 orang namanya Al-Qurra ke satu tempat biar ngajarin mereka khianat di jalan atau waktu mereka sampai ke situ mereka mau atau mereka bunuh orang sahabat semuanya. Ada 3 orang dalam riwayat kabur. Ini bilang ini orang kafir, bohong, ini saya harus. Walhasil, akhirnya mereka bisa tangkap atau pegang, mau dibunuh atau mau bunuh orang tersebut, orang sahabat yang hafal Al-Quran. Sebelum mereka mau bunuh dia bilang saya mau salat 2 rakaat, boleh atau tidak?
Mereka bilang ya silakan salat 2 rakaat. Kamu salat atau tidak tetap kita dibunuhmu atau bunuhmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia salat 2 rakaat. Di dalam setelah salat 2 rakaat itu doa, wahai Tuhanku kasih tahu kepada nabimu, kasih kabar kita. Langsung Jibril turun, wahai Muhammad, ini temanmu yang kamu kirim ke kampung ini ceritanya gini. Ini berkat doa siapa itu? Doa orang sahabat tersebut. Tapi mautun syahid bukan ini. Mautun syahid itu 2 rakaat itu dari siapa? Dari dia sendiri. Belum ada hadis. Rasulullah tidak kasih tahu. Terus yang kedua, Sayyidina Bilal. Kita sudah paham hadisnya. Rasulullah bersabda, wahai Bilal, saya dengar suara sandalmu di surga. Kap itu. Saya dengar suara sandalmu di surga. Apa amal atau kerjaan atau kamu berbuat apa atau buatanmu apa yang apa namanya ini? Yang selain yang saya ngajarinmu. Bilang wahai Rasulullah, enggak ada amal yang lain, tapi kalau saya wudu, setiap kali wudu saya melakukan atau salat 2 rakaat aja. Ini dari mana? Dari Bilal, bukan dari Rasulullah. Tapi jadi sampai sekarang Rasulullah bilang sunnah. Berarti kalau tambahan di dalam agama Islam sesuai syariat Islam, sesuai adab, sesuai perintahan agama Islam, kita harus bisa masuk bid'ah hasanah. Oh, tidak ada di zaman Nabi? Ya, tidak ada. Tapi namanya bid'ah hasanah. Masuk ini berapa hal atau yang kita melakukan di dalam hidup kita. Apalagi kalau kita masalah ini sudah ada berapa ulama kasih tahu ini bid'ah tapi hasanah, ini boleh atau tidak boleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dijelaskan hadis al-a'mal mardudah. Al-a'mal mardudah ada berapa amal atau perbuatan yang ditolak, tertolak atau tidak, maka dia tertolak, tidak terima. Kapan itu? Kalau bukan sesuai syariat, bentrok sama perintah Al-Quran, bentrok sama Al-Quran, bentrok sama hadis, ada apa mungkin bisa madaratnya lebih dari manfaatnya, itu masuk di al-bid'ah as-sayyi'ah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat atau dijelaskan riwayat hadis ini lihat, man amila amalan laisa alaihi amruna, bukan apa suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami. Ada berapa perbuatan dari sahabat, dari tabi'in zaman Nabi atau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan. Seperti jam'ul Quran. Al-Quran di mushaf 1 seperti ini jadi 1, ini 30 juz. Ini bukan dari zaman Nabi. Taruh di dalam buku ini, kita dari halaman 1 sampai 604 atau 608, tidak ada di zaman Nabi. Siapa itu? Setelahnya. Jadi fi'lus sahaba ini setelah Rasulullah wafat, lihat, oh kalau kita di waktu riddah, huruf riddah, beran riddah itu orang yang balik dari agama Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada berapa orang yang hafal Al-Quran dibunuh fi sabilillah. Di sabilillah. Ya, Sayyidina Umar bilang, wahai Abu Bakar, kalau kita seperti ini mungkin orang yang hafal Al-Quran bisa mati semuanya. Al-Quran terhilang. Bagaimana menurut kamu kalau kita apa namanya ini jadikan atau najma Al-Quran, kumpul Al-Quran dari sahabat di dalam buku. Sayyidina Abu Bakar Siddiq enggak mau. Ini bukan dari Rasulullah, enggak ada, Rasulullah tidak suruh, tidak bilang sama mereka, takut dia
berkali-kali didiskusi sama Sayyidina Abu Bakar sampai Abu Bakar bilang, oh sudah, syarahallahu sadri. Suruh fulan dan fulan itu ceritanya luas sekali. Tapi seperti yang saya tadi bilang, jam' Al-Quran di dalam satu buku. Oke, hunaka umurun di antara kita ini buku Al-Wafi, Syarh Al-Arba'in Nawawiyah bilang ada berapa umur urusan yang baru. Yang baru tidak ada di zaman Nabi tapi masuk di namanya maslahah mursalah atau bid'ah hasanah. بل يوجد في أدلة فهذا لا ترد على فاعله وقد فعل الصحابة كثيرا من ذلك واستجازوا أجمع على قبولهم والله مثال ذلك جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق وكتب إرسال كتب. Ini lihat jam' Al-Quran kumpul sampai jadi satu. Terus kirim satu mushaf dari ke Makkah, satu mushaf ke Al-Yaman, satu mushaf ke Asyam, satu mushaf ke Al-Iraq, satu mushaf ke Mesir. Itu Rasulullah masih hidup. Kenapa tidak kumpul? Kenapa tidak suruh sahabat, ayo bikin seperti ini. Ayo buka atau tulis Al-Quran semuanya, kirim ke sana ke sini. Enggak. Ada berapa sebab? Banyak. Ada berapa sebab? Mau yang paling pertama atau yang awal sebab pertama? Sebab pertama karena Al-Quran belum selesai turun, masih turun. Rasulullah tidak bisa kumpul Al-Quran kirim ke Yaman atau ke Makkah atau ke Al-Iraq atau ke Mesir atau seperti yang setelah wafat Nabi. Nah, sahabat bisa karena Al-Quran Rasulullah sudah meninggal, wafat, berarti kita bisa tulis Al-Quran yang sudah ada di dalam buku, bisa kirim ke negara lain atau tempat selain Al-Madinah. Oke. Juga Al-Kitabah fi ilmu nahwi. Itu sekarang kita belajar tafsir, syarah hadis, hadis riwayah, hadis dirayah. Itu di zaman Nabi ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada ilmu seperti sekarang. Kajian syarah hadis Arba'in Nawawiyah. Enggak ada. Ada buku Arba'in Nawawiyah, ada Sahih Al-Bukhari, ada Muslim. Enggak ada. Itu zaman Nabi tidak ada hadis seperti itu. Mereka hafal langsung, kasih tahu sama temannya langsung. والتفسير والكلام على أسانيد وغير ذلك من العلوم النظرية. وأما البدعة المذمومة itu yang dilawang atau bentrok sama Al-Quran, itu namanya bid'ah madmumah, haram. Aqsamnya banyak, macamnya itu nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-ilmi wa ahli al-yaqin innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.